Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen. Dan karena tidak ada yang ngasih, langsung aja kita gaskan dulu dah jawaban. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dia telah menunjukkan kemampuan baru miliknya, di mana dia melakukan sebuah transformasi di dalam jiwa naga surgawi miliknya. Dan hal itu pun tentunya sangat amat mengejutkan, karena kali ini jiwa naga milik Zaufan telah bertransformasi menjadi Qilin Almax Scarlet Dragon King. Dan tentunya hal ini sangat mengejutkan bagi mereka semua. Dan untuk Yelin, dia pun sungguh sangat antusias, karena inilah yang dia cari dari Zaufan. Namun tidak untuk mereka yang menjadi lawan dari Zaufan, yaitu Zhao Desu. Dia pun langsung keringat dingin melihat jiwa naga yang dimiliki oleh Zaufan telah bertransformasi. Bahkan saat ini ketika jiwa naga yang dimiliki oleh Zaufan mulai melepaskan diri dari kekangan rantai yang sebelumnya mengikat, di sini mereka semua pun langsung mementahkan seteguh esensi miliknya ketika rantai pengikat itu dapat dilepaskan. Dan itu membuat mereka semua pun langsung terluka, mendapatkan luka dalam. Ketika jiwa mereka juga mulai terluka, dan melihat ini semua membuat Zhao Desu dia pun langsung keringat dingin ketika dia melihat jiwa naga itu pun muncul tepat di hadapan dari dirinya, menatap tajam ke arah dirinya. Namun melihat Zaufan yang telah berhasil mengimbangkan kekuatan jiwa sampai ke ranah ini, membuat para Supreme mereka pun sungguh sangat antusias. Mereka nggak menyangka kalau ternyata Zaufan dia dapat melakukan perubahan sampai sejauh ini. Wah, kekuatan jiwa yang sangat luar biasa. Kekuatan jiwa naga miliknya telah berlipat kali lebih kuat daripada yang sebelumnya. Lihatlah, bahkan kita saja tidak sanggup untuk melakukan hal seperti ini, ya kan? Ucap dari Black Supreme. Dan hal itu pun dibenarkan oleh White Supreme. Bocah ini dia sungguh sangat luar biasa, pemahamannya sudah sejauh ini. Potensi yang dia miliki benar-benar tidak terbatas. Dan sekarang aku benar-benar penasaran dengan kemampuan yang dia miliki. Aku penasaran antara dia dan juga Yelin, siapa yang akan menjadi nomor satu di wilayah barat. Ucap dari White Supreme. Sedangkan di atas arena untuk Zhao Desu, dia pun saat ini keringat dingin. Dan dia juga bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Dan dia pun mencoba untuk dapat melakukan sebuah negosiasi dengan Zaufan. Setelah dia tahu kalau dia tidak bisa menghadapi Zaufan. Zaufan, bagaimana kalau kita bicarakan dulu baik-baik? Kalian menang dan kami menyerah. Ucap dari Zhao Desu yang mencoba untuk dapat main aman. Tapi untuk Zaufan, bukan inilah yang dia cari, karena ada hal yang memang lebih diinginkan oleh Zaufan, di mana Zaufan dia juga berujar. Wow, katakan sekali lagi. Telingaku terasa sedikit gatal, sisik nagaku rontok gara-gara kalian, dan sekarang kalian ingin kabur. Ini semua telah terlambat. Ucap dari Zaufan yang kini membuat jiwa naganya pun mulai meraung. Dan ketika jiwa naga surgawi meraung dengan sangat keras, membuat jiwa dari para lawan-lawannya juga mulai bergetar, hingga membuat mereka semua pun langsung meraung kesakitan pula ketika jiwa mereka disentil sama jiwa naga surgawi. Dan di sini Zaufan dia juga berujar, wah. Ayo katakan lagi keadilan sampah yang kalian bicarakan sebelumnya. Biarkan aku membantunya, atau kalian lebih memilih untuk berakhir di tempat ini. Ucap dari Zaufan yang sungguh sangat menakutkan. Namun melihat Zaufan yang menakutkan seperti ini tentunya membuat Zhao Desu dia pun tahu kalau sepertinya Zaufan benar-benar ingin melenyapkan mereka semua. Dan ini sangat mengerikan. Dan dia juga tahu kalau akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat lolos dari Zaufan. Zaufan seharusnya bisa lolos dari ini dengan mudah, Zaufan, tapi dia menahannya. Ucap dari Zhao Desu yang tahu kalau Zaufan sepertinya sedang bermain-main dengan mereka semua. Karena dengan kekuatan jiwa naga surgawi yang sekuat ini, setelah dia bertransformasi, mudah saja bagi Zaufan untuk dapat meloloskan diri. Tapi di sini Zaufan dia tetap menahan ini semua karena dia ingin bermain-main, dan itu membuat Zhao Desu dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan itu membuat Zhao Desu dia sempat terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mulai kembali berteriak kepada rekan-rekannya, dan dia mengatakan kalau Zaufan adalah iblis yang sangat sombong, iblis yang tidak tahu diri, dan dia juga memberikan sebuah
wajangan kepada rekan-rekannya untuk tidak menyerah ketika dia menghadapi Zhao Wan. Jangan lupa Zhao Wan, kau hanyalah seorang diri sedangkan kami bersepuluh, ucap dari Zhao Desu. Dan di sini Zhao Desu dia pun lagi-lagi meminta kepada rekan-rekannya untuk mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki untuk dapat menekan Zhao Wan, memberikan sebuah pelajaran kepada Zhao Wan. Wah, semuanya lakukan biar mereka tahu seberapa semangat kebenaran yang kita miliki, ucap dari Zhao Desu. Iblis ini dia harus berlutut di hadapan diriku, ucap dari Zhao Desu yang meraung, yang membuat rekan-rekannya pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Zhao Desu. Dan lagi-lagi mereka pun bersorak-sorak untuk Zhao Desu, yang membuat Zhao Wan dia pun hanya tersenyum saja melihat semangat yang diberikan oleh Zhao Desu. Namun melihat Zhao Desu yang terlihat seperti seorang pahlawan membuat Yu Qingqiu dia pun agak sedikit respect dengan kemampuan dan juga semangat juang yang dimiliki oleh Zhao Desu. Wow, tidak kusangka ternyata Zhao Desu dia memiliki keteguhan hati yang sangat luar biasa. Dia memiliki semangat kepahlawanan yang luar biasa, ucap dari Yu Qingqiu. Namun tidak untuk Yanmo, karena dia tahu apa yang sedang direncanakan oleh si Tengi itu. Pahlawan, dia adalah badut. Dia hanyalah seekor badut. Hei, Yu Qingqiu, apakah kau tidak bisa melihat apa yang sedang direncanakan oleh si Tengi itu? Dia berasal dari jalan kebenaran, tapi sikap yang dia tunjukkan itu benar-benar memalukan. Orang yang siap berkorban tidak akan pernah banyak bicara omong kosong seperti itu. Ini sebuah demi keadilan. Omong kosong. Dia hanyalah badut yang akan melakukan apapun demi keyakinan dirinya. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia benar-benar pahlawan, dia pasti akan berada di garis depan, bukan cuma teriak-teriak kosong seperti itu. Menyedihkan, ucap dari Yanmo yang membuat Yu Qingqiu dia pun berpikir tentang apa maksud dari Yanmo. Jadi maksudmu itu ya, dia hanya mencoba untuk dapat menyelamatkan diri sendiri. Dia akan kabur dan menjadikan rekannya sebagai tumbal, ucap dari Yanmo. Namun di sisi lainnya untuk si Tengi ini lagi dia pun benar-benar memprovokasi Cucu, di mana dia mengatakan, inilah contoh keadilan, inilah sikap yang ditunjukkan oleh mereka yang ada di jalan kebenaran, mulia dan juga tidak egois. Zhao Wan dia adalah iblis, dia harus berakhir kali ini, ucap dari si Tengi ini. Tapi apa yang diucapkan oleh si Tengi itu tidak mempengaruhi Cucu sama sekali. Bahkan saat ini Cucu dia pun tahu apa yang sedang direncanakan oleh Zhao Desu. Zhao Desu dia benar-benar bakal tamat. Dia adalah orang yang sangat amat pengecut. Menyedihkan, ucap dari Cucu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Cucu tentunya membuat Suwirahua dia pun bingung dengan apa maksud dari Cucu. Pengecut maksudnya Cucu. Di sini Cucu dia pun mengatakan kalau taktik yang digunakan oleh Zhao Desu adalah taktik yang udah mainstream, sudah biasa dilakukan oleh mereka tukang kibul. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang licik. Dia bicara soal kebenaran dan juga moral, tapi nyatanya tujuannya hanya mendorong yang lainnya untuk maju. Dan semua yang dia katakan itu hanyalah omong kosong, ucap dari Cucu yang membuat mereka pun bingung dengan apa maksud dari Cucu. Karena benar saja saat ini ketika rekan-rekan dari Zhao Desu kembali melepaskan rantai-rantai pengikat jiwa kepada jiwa naga surgawi di sini, jiwa naga surgawi pun dapat dengan mudah mematahkan dan menghentikan rantai-rantai itu. Tapi di sini melihat itu semua, Zhao Desu lagi-lagi dia tidak menyerah. Dia lagi-lagi memobilisasi pasukannya untuk kembali melepaskan sebuah serangan kepada Zhao Wan, kepada jiwa naga milik Zhao Wan. Aku Zhao Desu, aku akan berdiri bersama dengan kalian, jangan panik, ucap dari Zhao Desu yang membuat kini rekan-rekannya pun kembali melepaskan rantai-rantainya lagi. Mereka semua tidak menyerah, walaupun mereka juga tahu ini akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat menangkap jiwa naga. Namun ya memang pada akhirnya mereka berhasil menangkap Zhao Wan dan juga jiwa naga itu lagi. Dan melihat jiwa naga yang berhasil ditangkap sekali lagi membuat mereka semua pun sungguh sangat senang karena mereka telah berhasil. Tapi ketika mereka mencoba untuk dapat melaporkan hal ini kepada Zhao Desu, di sini mereka semua langsung terdiam dengan apa yang mereka lihat. Dan hal itu juga membuat Zhao Wan dia pun tersenyum karena ternyata untuk Zhao Desu sendiri dia udah ngajir. Dia kabur duluan, dia lapaskan formasi ini dan dia melarikan diri dan dia meninggalkan rekan-rekannya yang akan dilahap oleh Zhao Wan. Dan dia juga berujar, maaf saudaraku, maafkan aku. Sepertinya kali ini aku tidak bisa melindungi kalian, ucap dari Zhao Desu yang meninggalkan mereka semua.
dan membiarkan mereka menjadi santapan dari Zhao Fan, sedangkan dirinya melarikan diri. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan besok lagi. Dan inilah sikap sejati yang dimiliki oleh seorang pengecut, kabur, menyelamatkan diri sendiri. Dan kalian pasti punya teman yang suka menyelamatkan diri sendiri. Ketika ada kejahatan, dia kabur. Dan ketika ada penghargaan, nilai, dia datang duluan. Bangke memang. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Temen gue ada, si Paujan. Kayak gini sikapnya nih, bangke. Waduh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.